Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tasya Safasal Sabila dengan NIM A1Q1 20026 dari kelas B, jurusan Pendidikan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan, fungsi, dan prinsip-prinsip dari bimbingan karir. Tugas video ini guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah bimbingan dan konseling karir. Untuk penjelasan lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Yang pertama, tujuan dari bimbingan karir. Di mana tujuan dari bimbingan karir terdapat dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari bimbingan dan konseling yaitu untuk membantu individu mempertahankan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan kemampuan dasar serta bakat-bakat yang dimilikinya sesuai dengan tuntutan positif yang ada di lingkungannya. Yang kedua yaitu tujuan khusus, di mana yang pertama yaitu memiliki pemahaman diri meliputi kemampuan, minat, dan kepribadian yang terkait dengan pekerjaan. Dua, memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir yang dapat menunjang kematangan kompetensi dalam bekerja. Ketiga, memiliki sikap positif terhadap dunia pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu dapat memahami relevansi kompetensi belajar, yaitu kemampuan dalam menguasai pembelajaran dengan persyaratan, keahlian atau keterampilan dalam bidang pekerjaan yang akan menunjang karir atau cita-cita di masa depan. Selanjutnya yaitu fungsi bimbingan karir. Dapat kita ketahui bahwa fungsi bimbingan karir yaitu yang pertama, dapat memberikan kemantapan pemilihan jurusan kepada siswa karena penjurusan akan mempersiapkan siswa dalam bidang pekerjaan yang kelak diinginkan oleh siswa tersebut. Kedua, memberikan bekal kepada siswa yang tidak akan melanjutkan sekolah agar dapat siap bekerja sesuai dengan bidang yang dia inginkan. Dan yang terakhir, dapat membantu kemandirian bagi siswa yang ingin melakukan proses pembelajaran atau harus belajar sambil bekerja. Selanjutnya, prinsip-prinsip bimbingan karir. Yang pertama yaitu pemikiran karir lebih merupakan suatu proses dari suatu peristiwa. Yang kedua, pemilihan dan penyesuaian karir dimulai dengan pengetahuan tentang individu, tentang diri, harus memahami potensi, minat, dan bakat serta kemampuan yang dimiliki oleh individu tersebut. Yang ketiga, bimbingan karir haruslah merupakan suatu pemahaman karir. Yang keempat, bimbingan karir dapat membantu pemahaman dunia kerja dan pekerjaan masyarakat. Yang keempat, dalam bimbingan konseling karir atau BK karir termasuk pula suatu pembinaan informasi keterangan mengenai pendidikan yang diperlukan untuk dapat memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk memperoleh pengetahuan dari berbagai keterampilan dan pola tingkah laku yang diperlukan untuk suatu pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu BK Karir merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh para konselor dalam memberikan rangsangan dan bantuan mengenai perencanaan karir serta membuat keputusan dan penyesuaian diri. Yang terakhir adalah prinsip-prinsip bimbingan karir di sekolah. Dapat kita ketahui bahwa prinsip-prinsip dari bimbingan dan konseling karir di sekolah adalah yang pertama yaitu seluruh siswa yang ada di sekolah hendaknya dapat mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan dirinya dalam pencapaian suatu karirnya dengan tepat. Yang kedua, program bimbingan karir hendaknya memiliki tujuan untuk merangsang perkembangan suatu pendidikan siswa. Yang ketiga, setiap siswa hendaknya harus memahami bahwa karir itu penting sebagai suatu jalan hidup dan pendidikan.
Dan pendidikan itu adalah sebagian dari persiapan untuk hidup selanjutnya. Yang keempat yaitu siswa hendak dibantu dalam pengembangan dan pemahaman yang cukup memadai terhadap dirinya sendiri dan ada kaitannya dengan perkembangan sosial pribadi dan perencanaan pendidikan karir mereka. Selanjutnya, siswa perlu diberikan pemahaman tentang di mana dan mengapa mereka berada di suatu alur pendidikan yang mereka jalani saat ini. Kemudian, siswa dalam keseluruhan hendaknya dibantu untuk memperoleh pemahaman tentang hubungan antara pendidikannya dan karirnya. Dan yang terakhir, setiap siswa pada setiap program pendidikannya hendaknya mereka itu memiliki pengalaman-pengalaman yang berorientasi pada karir yang mereka akan tekuni. Mungkin hanya sekian video yang dapat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.